Mama bersumpah demi nama Allah, nak, Mama akan berusaha untuk membela dan membenarkan kasus ini karena kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah, saya rela mati. Kejanggalan lainnya antara tuntutan yang menjadi penyebab kematian itu karena tusukan di perut, tetapi dari hasil visum karena retakan di tulang sumber hasil otopsi. TKP 8787 Lombok Pati. Penyidikan kasus Vina kini memasuki tahapan pemeriksaan sejumlah saksi untuk memperkuat berbagai temuan tim penyidik Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat bahkan membuka hotline untuk kasus ini. Meski demikian, rasa penasaran berbumbu kecurigaan terus membalut setiap unggahan ataupun komentar warganet atas perkembangan kasus ini, khususnya penangkapan Peggy. Tim CSI pun menelusuri berbagai jejak dan menemukan sejumlah catatan. Sahabat, inilah catatan investigasi kejanggalan kasus Vina. Kemunculan sosok Peggy Setiawan alias Peron dalam lingkaran kasus pembunuhan Vina dan Eki menambah polemik yang ada. Polisi mendapatkan keterangan yang berbeda atas peran Peggy hingga banyak yang menyaksikan keterlibatannya. Tim CSI mengadakan penelusuran hingga akhirnya mendapatkan sejumlah catatan kejanggalan dalam kasus ini, bahkan sejak tahun 2016 silam. Ya, kepolisian untuk menemukan Peggy Setiawan mengingat kasusnya 8 tahun yang lalu, seperti apa update untuk pengejaran kedua DPO lainnya, Pak? Kartini tak kuasa membendung air mata kala ia tengah menyaksikan siaran langsung dari telepon genggamnya. Tangisnya kian deras kala ia mendengar jika anak lelakinya diumumkan oleh Polda Jabar sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan sadis yang terjadi pada tahun 2016 silam. Mama bersumpah demi nama Allah, nak, Mama akan berusaha untuk membela dan membenarkan kasus ini karena kamu tidak bersalah. Hati Kartini remuk kala anaknya yang bernama Peggy Setiawan disebut-sebut sebagai otak pelaku dari kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang terjadi di kota Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Menurut polisi, di dalam masa pelariannya, pria yang biasa dipanggil Perong ini bekerja sebagai kuli bangunan. Ia mengubah identitasnya menjadi Robi Irawan dan tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya di wilayah Katapang, Bandung, Jawa Barat. Yang pertama bahwa pasca kejadian PS ini kemudian meninggalkan kampung halamannya, dia pergi ke Katapang sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Kabid Humas. Di sana dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Saksi yang berani menerangkan itu belum ada. Akhirnya kita ajak bicara para tersangka yang sudah vonis dari hati-hati, mereka menerangkan bahwa PS adalah ignorannya, sehingga kami bermudah untuk melakukan pelacakan. Tentu harus didampingi oleh tersangka. Namun jelang agenda rilis selesai, Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan membuat geger. Ia dengan lantang membantah semua keterangan polisi. Silakan. Jadi Kenapa? Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah, saya rela mati. Ia bahkan bersumpah jika ia rela mati demi membuktikan dirinya tidak bersalah. Sama sekali. Saya rela mati. Saya rela mati, Pak. Gestur dan teriakan Peggy tentu kembali memancing tanya. Tim CSI RTV mencoba menelusuri bagaimana kasus ini bermula.
Vina Dewi Arsita yang kala itu masih berusia 16 tahun tewas setelah dipukuli oleh gerombolan geng motor di flyover Jalan Raya Talun, Kota Cirebon, Jawa Barat. Korban tak sendiri. Kala itu ia ditemani oleh kekasihnya yang bernama Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Kejadian bermula saat keduanya bersama beberapa orang teman mereka sedang berkeliling kota dengan menggunakan sepeda motor. Vina yang kali itu memakai jaket berlogo XTC dan dibonceng oleh Eki langsung dikejar dan dilempari batu oleh para pelaku di sekitar wilayah SMP Negeri 11. Korban dan beberapa temannya pun kabur melarikan diri dan terpisah hingga akhirnya Vina dan Eki dipepet dan terjatuh di atas flyover dan langsung dianiaya. Vina dan Eki yang sudah tak berdaya dibawa ke sebuah lahan kosong. Disitulah mereka kembali disiksa, bahkan Vina diperkosa secara bergantian oleh para pelaku. Untuk menyamarkan aksi bejat mereka, para pelaku akhirnya membawa jenazah Vina dan Eki kembali ke flyover Jalan Raya Talun dan membuang keduanya tak jauh dari lokasi awal mereka terjatuh dengan niat untuk membuat seolah-olah keduanya tewas karena kecelakaan. Polisi kemudian menangkap 8 pelaku dan terus memburu 3 lainnya. 8 orang itu adalah Jaya Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya, serta Saka Tatal yang masih remaja. Melalui persidangan, mereka divonis hukuman penjara seumur hidup, terkecuali bagi Saka yang divonis hukuman 8 tahun penjara. 26 Mei 2024. 3 DPO yang telah dibahas di persidangan dan tak pernah tersentuh oleh hukum akhirnya menemui kejelasan. Namun, alih-alih meringkus ketiganya, polisi kini menganulir keberadaan 2 DPO lain selain Peggy Setiawan karena sosok Andi dan Dani diklaim merupakan bualan para pelaku saja. Tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO ada 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Pernyataan polisi kini menjadi kontroversi. Bagaimana mungkin 2 sosok yang telah disebut-sebut dalam persidangan kini seolah menghilang begitu saja tanpa jejak? Tak berhenti sampai di situ, beberapa kejanggalan lainnya tak luput dari catatan kami, termasuk soal sejauh mana keterlibatan Peggy dalam kasus ini. Benarkah ia terlibat? Keterangan yang berbeda-beda soal Peggy Setiawan membawa tim CSI ke Kota Cirebon untuk menggali lebih dalam sosoknya. Kesimpang siuran informasi menjadi catatan bagi kami terkait keberadaan Peggy di malam terjadinya pembunuhan Vina dan Eki. Ada yang mengaku melihatnya, namun ada pula yang dengan keras membantahnya. Tentu harus didampingi oleh tersangka. Jelang agenda rilis di Polda Jabar selesai, Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan membuat geger. Ia dengan lantang membantah semua keterangan polisi. Nama gawat saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Ia bahkan bersumpah jika ia rela mati demi membuktikan dirinya tidak bersalah. Saya rela mati. Saya rela mati, Pak. Sosok Peggy membawa tim CSI untuk menyambangi rumah keluarga Peggy di Desa Kapongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Di rumah inilah Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan menghabiskan masa kecil dan masa remajanya sebelum merantau untuk bekerja di Bandung bersama ayah kandungnya. Dari berkas-berkas berupa ijazah dan kartu pelajar ini,
terungkap jika memang benar Peggy pada tahun 2016 lalu berusia 20 tahun. Dan memang benar pula jika ia sering nongkrong bersama beberapa temannya di sekitar SMP Negeri 11 Cirebon. Namun apakah benar ia terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki? Awalnya, nama Peggy Setiawan muncul dari keterangan seorang pria bernama Aep yang kala itu mengaku berada di sekitar lokasi kejadian dan bekerja di sebuah tempat cuci mobil. Malam itu, ia menyaksikan Peggy dengan sepeda motornya tengah mengejar Vina dan Eki yang baru saja melintas sembari melempari keduanya dengan batu. Sama orang ini, ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Terus motornya, apakah tahu motornya? Saya sebutkan, ya saya tahu motornya apa. Saya warna pink. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Namun catatan yang berbeda kami dapatkan dari Husein. Menurutnya, Peggy dan rekan-rekannya bukanlah geng motor, meski mereka memang sering nongkrong di sekitar lokasi kejadian. Kumpulan anak muda biasa, anak-anak kecil ya, bukan masih di bawah umur. Oke, nggak ada yang suka berantem nggak ataupun ada. trek-trekan seperti Nggak itu? ada. Dari mulutnya pula terungkap jika sebelum peristiwa naas itu terjadi, Aep dan Peggy mempunyai permasalahan. Jadi cuma diperingati nama RT aja, mungkin jangan bawa apa gitu. Jangan bawa perempuan apa, bawa apa kan di cucian motornya itu malam itu sampai pagi. Gitu. Tim CSI juga bertemu dengan Suharsono atau biasa dipanggil Bondol, rekan kerja Peggy Setiawan selama bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Menurut Bondol, Peggy pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu tidak berada di Cirebon. Peggy dan dirinya berangkat ke kota Bandung pada tanggal 21 Agustus 2016 untuk bekerja. Bahkan pada tanggal 27 Agustus, ia masih bersama Peggy di Bandung hingga pukul 8 malam. Awalnya saya tuh telepon sama Peggy. Mang Bondol lagi nganggur apa enggak? Nganggur ya. Kalau nganggur berangkat aja ke Bandung. Ada Parman, ada Obi, ada Ibnu, sama itu ya. Ya saya berangkat tanggal 21 Agustus 2016 sama Obi. Sana dapat 1 minggu saya nggak betah. Saya pulang. Cuma 1 minggu Iya. berarti kerja sama Peggy ini, Bapak? Saya pulang. Pulang itu yang ngantri itu Peggy, Ibnu sama adiknya Robi. Sampai Ke Jalan Raya Bandung. Bandung. Gitu. Untuk menemani Bapak pulang ke Cirebon. Iya, enggak, cuma nganter. Oke. Cuma nganter, dapat angkot, ya pulang lagi. Catatan kejanggalan dari kasus ini tak sampai hanya dari keterangan yang berbeda dari beberapa saksi mata. Saka Tatal turut menjadi sorotan dengan pengakuannya yang mengejutkan. Saka Tatal telah menjalani masa hukuman selama 8 tahun penjara dan bebas bersyarat beberapa tahun lalu atas kasus pembunuhan Vina. Namun, hingga hari ini, ia menyatakan bahwa tak seharusnya ia menjalani hukuman itu lantaran ia bukanlah pelaku sebenarnya. Kurang lebih juga saya tidak paham, saya tidak ada di tempat situ. Saya ada di rumah. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai setrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku? Siapa yang nyetrum, yang mukulin siapa? Yang mukulin, yang nyetrum itu anggota polisi semua. Titin Priyalianti selaku kuasa hukum Saka Tatal membeberkan sejumlah kejanggalan lainnya berdasarkan dokumen-dokumen persidangan.
Di antaranya ialah perbedaan hasil visum dengan tuntutan soal penyebab kematian korban. Kemudian kejanggalan-kejanggalan lainnya antara tuntutan yang menjadi penyebab kematian itu karena tusukan di perut, di dada dan perut, tetapi dari hasil visum kematiannya itu karena retakan di tulang tengkorak belakang. Hasil otopsi, kalau hasil visum menjelaskan tidak ada tusukan. Gitu. Kalau hasil visum kan pada saat jenazah itu sampai. Entah bagaimana kasus Vina yang dulu sempat terlupakan ini akan menemui akhirnya. Catatan demi catatan yang kami temukan kini justru menimbulkan semakin banyak pertanyaan. Memang benar kan ya, Pak Rudiana itu menjabat sebagai Kanit Narkobaya pada saat itu. Dan untuk mengenai menangani penyidikan saat itu pun beliau ikut serta dan peran. Lihat aja dari beberapa pengacara 7 tersangka tersebut kan menyatakan bahwa yang menangkap 7 orang yang di SMP 11 pun Pak Rudiana sendiri, ya kan? Rivaldi alias Ucil, salah satu terpidana seumur hidup di kasus ini, bahkan mengatakan sumpah berani mati daripada terus tersiksa karena menjalani hukuman atas perbuatan yang tidak ia lakukan. Sesaat lagi di catatan investigasi kejanggalan kasus Vina. Mama bersumpah demi nama Allah, Mama akan berusaha untuk membela dan membenarkan kasus ini karena kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan apa itu. Terus fitnah, saya rela mati. Kejanggalan lainnya antara tuntutan yang menjadi penyebab kematian itu karena tusukan di perut, tetapi dari hasil visum karena retakan di tulang tengkorak belakang. Hasil otopsi. Kontroversi kasus Vina tak hanya berhenti soal perbedaan keterangan sejumlah saksi mata di lokasi kejadian. Dari hasil penelusuran kami menemukan berbagai catatan kejanggalan lainnya, bahkan sejak awal proses penanganan kasus ini di tahun 2016 silam. Sembilan hari setelah kematiannya, makam Vina yang berlokasi di tempat pemakaman umum Desa Jadi Mulia Gunung Jati Cirebon akhirnya dibongkar polisi dan tim Inafis dari Polda Jabar. Kala itu, jenazah Vina hendak diotopsi lantaran timbul kecurigaan dari keluarga jika Vina tewas bukan karena kecelakaan tunggal, melainkan karena diperkosa dan dibunuh. Namun karena sudah lebih dari 5 hari, tim kedokteran forensik kala itu tak dapat memeriksa jejak sperma yang berada di jenazah korban. Karena itu pula, polisi akhirnya mengacu pada pengakuan para saksi mata dan para pelaku dalam penyidikan kasus ini. Dalam persidangan, pasal pemerkosaan juga tidak didakwakan kepada para pelaku. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik di kemudian hari. Karena berdasarkan pengakuan saksi dan para pelaku, tak mengherankan jika kini terjadi banyak perdebatan. Polisi mendapatkan keterangan yang berbeda-beda. Selain Saka Tatal, kini muncul nama Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dalam catatan tim CSI. Rivaldi kini masih berada di balik jeruji besi dan menjalani hukuman pidana seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Meski begitu, pengacara dari Rivaldi menyampaikan jika hingga kini, Rivaldi masih tak terima jika ia dihukum karena sesuatu yang tidak ia lakukan. Pada saat saya bertemu dengan dia ini, masih waktu dia di lapas, terakhir kami nengok sebelum dia titip di Polda, dia bilang gini, saya tetap pada keyakinan saya, karena memang saya bukanlah bagian dari ketujuh mereka dan saya juga tidak pernah mengenal mereka ataupun satu permainan dengan mereka sampai dia sudah berada di titik seperti ini.
saya rela mati atau enggak saya udah tembak aja deh daripada saya disiksa seperti ini. Dia sudah bilangnya seperti itu. Karena ya siksa seperti ini karena kan dia tidak melakukan apapun gitu kan. Dia masuk penjara dengan tuduhan yang bukan dia yang melakukan gitu kan. Seumur hidup loh ini kan. Seumur hidup dia berada di sana. Sampai dia bilang gini, saya sudah pasrah. Di posisi saya sudah pasrah. Kalaupun nanti ada lagi BAP dan segala macam, kalau memang mereka memaksa saya ini, saya tembak saya saja. Dia bilang gitu. Kini terungkap jika 5 dari 6 terpidana yang di BAP ulang oleh polisi tidak mengakui bahwa Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan yang ditangkap Polda Jabar merupakan Peggy yang dimaksud dan terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengakui. Jadi 5 lawan 1. Tim CSI RTV mencoba mengkonfirmasi hasil temuan kami di lapangan mengenai perbedaan keterangan soal para pelaku di dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki kepada Polda Jabar. Namun ketika kami hubungi, tak ada satupun yang mengangkat telepon kami. Begitupun jawaban yang kami terima dari Mabes Polri terkait kasus ini. Polda Jawa Barat telah membentuk tim asistensi yang terdiri dari Itwasda, Propam, Dit Reskrimum selaku pengawas penyidik. Kemudian kami membuka hotline informasi pada nomor 0822 1112 4007. 8 tahun sudah Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana pergi meninggalkan keluarga mereka. Sayangnya, memori yang sudah lama terkubur kini harus digali kembali guna mencari jawaban atas banyaknya pertanyaan dalam kasus ini. Besar harapan dari masyarakat agar Polda Jabar bisa segera menuntaskan misteri kematian Vina dan Eki dengan sebenar-benarnya dan seterang-terangnya. Tim Liputan untuk CSI RTV. Berkaca dari apa yang telah terjadi pada tahun 2016 lalu, tentu kita berharap polisi kali ini bisa mengungkap secara jelas dengan metode penyidikan yang lebih ilmiah, tidak hanya berdasar kepada pengakuan saja. Pengakuan bisa rentan terdistorsi, pengakuan juga rentan diintimidasi. Kami masih akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan menghadirkannya untuk Anda. Saya Ezra Dianto, sampai jumpa.